Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Oke, jadi sebelum belajar, Ibu meminta kepada ketua kelas Fatih untuk memimpin doa bersama dulu, Nak. Silahkan ke sini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua. Hadir semua. Oh, Ataf, Novel sudah hadir hari ini ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Sudah sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, baiklah. Masih semangat untuk belajar siang ini? Masih. Oke, mari kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Jadi kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke, dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Kami Anak pelajar Pancasila bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, beri binekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa berdiri dan juga kreatif. Oke, silahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali materi apa yang pernah kita pelajari. Dulu kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan dua persamaan sekaligus, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi selanjutnya Ibu mau mengingatkan dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Oke, bagaimana kesepakatan kelasnya? Yang pertama apa? Tertib. Oke, kemudian yang kedua? Menghargai pendapat. Oke, selanjutnya pasti kalian ada yang berpikir, kenapa sih kita harus belajar persamaan linear? Ya kan? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin pernah kalian berbelanja dua barang sekaligus. Nah, dua barang sekaligus itu nanti kalian akan mau menghitung berapa sih harga barang satu barang itu, kemudian yang kita tahu hanya harga totalnya saja. Nah, misalnya kalau kita ke kantin belanja misalnya 2 potong roti, kemudian 1 gelas es Milo, bagaimana menentukan harganya jika kalian hanya langsung membayar totalnya saja? Oke, jadi untuk semangat bagaimana menentukan nilai harga barang tersebut yang berbeda, Ibu kasih dulu video supaya lebih semangat mempelajari materi STLDP. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Oke, jadi ini diperhatikan. Buku dan pensilku Oke. sudah habis. Kalau begitu, ya ke Banjarsari. Dong, buku dan pensil. 10.000 cukup ya. 10.000 cukup gaya beli 3 buku tangan 3 pensil. Jalan. Oke, jadi itulah tadi video singkat tentang persamaan linear ya.
Oke, jadi selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira setelah melihat tadi itu video, bagaimana kita menentukan dua harga barang yang berbeda? Apakah ada yang punya ide? Bagaimana kira-kira? Ada yang punya ide? Dengan membuat persamaan. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis masalah kontekstual yang melibatkan dua variabel untuk merumuskan SPLDV dan menyelesaikan masalah SPLDV dengan memilih metode penyelesaian yang tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi selanjutnya Ibu mau menyampaikan tahapan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kita akan bersama-sama memahami konsep SPLDV. Selanjutnya kalian akan bekerja secara berkelompok nanti. Nah, di akhir pembelajaran juga akan ada refleksi. Jadi akan ada refleksi bersama. Kemudian penilaiannya salah satunya adalah bagaimana kolaborasi kalian dalam kelompok tersebut. Ibu mau memperlihatkan dulu sebuah masalah. Coba ini diperhatikan baik-baik. Contoh permasalahan, di sebuah kantin kamu membeli 3 buah roti dan 2 botol jus. Kemudian total harga yang dibayar yaitu 50.000. Kemudian temanmu membeli 2 buah roti dan 3 botol jus dan total yang dia bayarkan adalah 47.000. Berapa harga 1 buah roti dan 1 botol jus? Nah, jadi menarik ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba diperhatikan, di situ ada persamaannya. Diperhatikan 3 roti tambah 2 jus 50.000. Kemudian 2 roti tambah 3 jus 47.000. Nah, berdasarkan informasi ini, bagaimana kalian bisa menentukan harga 1 buah roti dan 1 botol jus? Nah, apa yang kalian lihat dari kedua persamaan tersebut? Coba pikirkan langkah awal yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, diperhatikan baik-baik. Jadi materinya itu tentang persamaan linear 2 variabel. Yang pertama itu adalah bentuk umum dari persamaan linear itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Nah, di situ ada AX, A itu sebagai koefisien, kemudian X itu sebagai variabel, B juga begitu, jadi B sebagai koefisien dari variabel Y, dan C itu adalah bilangan konstanta. Oke, jadi diperhatikan ini bentuk umumnya ya. Nah, kemudian mencari solusi dari SPLDV itu ada 4 metode. Nah, yang pertama itu adalah metode grafik. Nah, metode grafik. Biasanya kalau grafik itu ada apa? Ada garis, oke, ada garis. Kemudian ada apa juga? Ada titik apa? Titik apa? Titik koordinat. Kemudian untuk metode substitusi, biasanya dalam kehidupan sehari-hari substitusi itu kalian artikan sebagai apa? Apa? Sebagai apa kira-kira kalau substitusi? Memasukkan. Oke, kalau metode eliminasi sering dengar ya, pasti di TV-TV itu ada eliminasi, tereliminasi, berarti apa itu? Keluar. Oke, keluar. Nah, di matematika ini ada juga namanya eliminasi ya. Nah, selanjutnya ada juga metode campuran. Campuran itu nanti dari 2 metode ini, substitusi dan eliminasi. Oke, jadi ini contoh dari metode grafik. Sudah benar tadi? Ibu akan membagi kelompok. Jadi kelompoknya dulu sudah dibentuk ya. Jadi sudah dibentuk sesuai dengan gaya belajarnya kalian, sesuai dengan kemampuannya. Coba silakan sekarang duduk bersama dengan teman kelompoknya, nak. Silakan. Oke, jadi silahkan ya. Ini kelompok apa di sini? Oh, kinestetik. Berarti lebih suka dengan yang
secara langsung bergerak ya. Di sini kelompok apa, Nak? Oke, silahkan jadi diperhatikan gambarnya. Yang lebih suka mendengarkan ini kelompok apa? Auditori. Oke, silahkan diambil KPD-nya. Di sini kelompok apa? Visual. Oke, jadi ini kelompok visual. Oke, jadi silahkan disimak baik-baik di situ, dipahami baik-baik masalah yang ada pada LKPD-nya. Untuk coba perhatikan dulu ya. Jadi pada LKPD-nya itu yang kelompok auditori mana? Kelompok auditori. Jadi kelompok auditori Ibu sudah kirim itu audionya lewat grup WhatsApp. Jadi diperhatikan di situ ada rekaman audio, silahkan didengarkan bersama dengan kelompoknya. Nah, untuk menambah pengalaman belajarnya ya, jadi ini ada bahan ajar, boleh juga yang masih ada mau mengetahui hal-hal lain boleh di sini, silahkan bahan ajar bisa dilihat di sini ada beberapa contoh, bisa dibuka. Ini bahan ajar ya, bisa digunakan acuan untuk pembelajarannya. Oh, tidak ada. Masih ada kelompok yang butuh bahan ajar? Masih mau? Nih. Nih ya. Oke, jadi silahkan juga gunakan buku paketnya sebagai bahan atau materi ajar ya. Silahkan dibuka, ada di situ materinya. Oke, didiskusikan ya, didiskusikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Silahkan yang mau bertanya, boleh bertanya, Nak. Kenapa? Yang mana yang mau ditanyakan? Oke, jadi temukan harga 1 buah jeruk dan 1 buah nenas dengan menggunakan, ya terserah ya. Jadi metodenya didengar baik-baik, metodenya bisa dipilih sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kemampuannya, jadi mampu metode apa silahkan digunakan. Jadi bebas memilih metode. Nah, yang mana? Yang ini Bu, salah satunya dipilih Bu. Boleh salah satunya saja. Jadi mau menggunakan metode eliminasi boleh, substitusi boleh, mau metode campuran boleh, atau grafik juga boleh. Ya, silahkan. Yang mana kemampuannya pada kelompoknya boleh. Yang mana silahkan didiskusikan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian yang lainnya ada yang mau bertanya? Ya, kenapa? Kan misalnya di sini X tambah Y sama dengan Iya. 50 Bu. Iya, jadi harga 1 apel dan 1 jeruk. Nah, ini kan sudah ada. Misalkan apelnya itu X, kemudian jeruk adalah Y. Jadi itu adalah satu persamaan. Harganya adalah 50. Oke, jadi bisa ya. Oh iya, kelompok ini sudah ada medianya? Belum? Nah, kenapa Anda diingatkan ibunya? Ini, silahkan gunakan media ini. Iya, silahkan diskusi. Silahkan didiskusikan dulu. Hati-hati ya, di dalamnya ada mungkin ada di sini benang dan apa? Ya, yang dipakai untuk garis lurus. Ya, pelan-pelan. Ya, ini boleh digunakan sebagai garis lurus ya. Oke, jadi silahkan gunakan ini untuk menentukan sebuah garis lurus. Perbaiki dulu, Nak. Oke. Satu orang mungkin bisa cari memang berapa titik koordinatnya. Nah, jadi supaya semua sebentar selesai sesuai dengan waktu kita. Jadi jam pelajaran kita. Oke, ada yang satu cari berapa titik koordinatnya, ada yang menentukan di media ini. Sebelum presentasi kita kembali ice breaking dulu supaya lebih semangat sebentar presentasinya ya. Nah, dengarkan instruksinya ya. Jadi tepuk fokus. Melihat. Oke. Mendengar. Fokus. Oke, satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokuskan. Keren sekali. Oke, baiklah. Jadi
Jadi siapa yang mau presentasi lebih dulu? Wah, gimana? Mana dulu nih? Nah, Ibu persilahkan yang ini dulu ya. Ya, boleh mungkin silahkan nak. Ini silahkan, ini ada spidol, boleh digunakan. Oke, silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah berikan kesempatan pada kami. Kami dari kelompok 1 atau kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu, Yang lain sambil perhatikan ya. perkenalkan, nama saya Ardian Pingrasila dan di sebelah saya ada perkenalkan nama saya Nurmansa, perkenalkan nama saya Firulufia. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Baik, di sini kami akan mengerjakan masalah yang telah diberikan oleh guru. Baik, soalnya akan dibacakan oleh keluarga Amsar. Seorang pedagang menjual dua jenis buah, yaitu apel dan jeruk. Jumlah total harga satu apel dan satu jeruk adalah 50.000. Selain itu, diketahui bahwa selisih harga satu apel dan satu jeruk adalah 10.000. Dengan harga apa yang lebih mahal? Berapakah harga satu apel dan satu jeruk? Oke. Selanjutnya, lengkap penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ayub Al-Asmari. Ya, silahkan digunakan itu spidolnya nak. Yaitu ini memiliki Selanjutnya. dan titik B 50.000 apel. Berada pada sumbu apa itu? 50,0. Oke. Kemudian kita sambungkan pada garis A dan garis B. Wah, hebat ya, bisa menentukan garis pada aplikasi GeoGebra. Kemudian titik C adalah 0,-10.000. Kemudian titik D adalah 10.000,0. Oke. Kan titik C dan titik D. Oke. Di situ terlihat ada titik baru ya. Oke, bisa mungkin dijelaskan titiknya itu titik apa yang coba diperhatikan. Oke. Yang lain perhatikan ya. Sebentar kalau ada tanggapan, ada saran atau ada pertanyaan boleh. Ini adalah contoh yaitu antara 20.000 dan 10.000. Dan pertanyaannya adalah berapakah harga apel dan harga jeruk? Kan diketahui harga apel lebih mahal. Jadi harga apel adalah 30.000 dan harga jeruk adalah 20.000. Bisa dilihat di fotonya yang pada bagian ini. Oke, jadi titik potongnya ada di situ adalah berapa itu nilai titik potongnya? 30.000, ini nih. 30.000,20. 20.000. Oke, boleh dijelaskan 30.000 itu sebagai harga apa? 30.000 adalah sebagai harga apel dan Oke. 20.000 adalah harga jeruk. Oke, jadi mungkin ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang bertanya? Coba silakan Afika. Siapa namanya? Nadila. Oke. Apakah dalam menentukan garis lurus dalam satu persamaan harus menggunakan dua titik koordinat? Dalam menghubungkan titik koordinat bisa saja 3 atau 4 titik yang ada pada garis tersebut. Oke. Bisa lebih atau 3 atau 4 atau Oke, jadi tidak hanya 2, bisa lebih. tidak hanya 2 katanya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yaitu tentang SPTT. Baik, terlebih dahulunya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Delvi Olensi. Perkenalkan, nama saya Adi Berwakuni. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Adar Taufan. Perkenalkan, nama saya Putri Tinggal. Oke. Baik, rekan saya akan membacakan soal tersebut. Seorang penjual es krim menawarkan 2 jenis es krim dalam paket. Paket pertama terdiri dari 2 es krim coklat dan 1 es krim vanila dengan total harga 13.000. Paket kedua terdiri dari 1 es krim coklat dan 1 es krim vanila dengan selisih harga es krim coklat lebih mahal 5.000 daripada es krim vanila. Pertanyaannya, berapa harga 1 es krim coklat dan 1 es krim vanila? Nah, diketahui bahwa persamaan 1 kita dapatkan 0,136500,0. Oke, ditunjukkan. Untuk Y-nya itu 13.000, positif 13.000. Oke. 13.000 dan X-nya adalah 6.500. Oke, itu titiknya ya. Boleh. Untuk persamaan kedua kita dapatkan 0,-500. Yes, minus 5.000 dan 5.000,0. Oke. Itu Y-nya adalah minus 5.000 dan X-nya adalah 5.000. Oke. Nah, jika kita tarik garis lurus kedua persamaan tersebut, maka kita mendapatkan Titik. sebuah titik yang titik itulah adalah jawaban dari cara metode grafik. Oke, jadi solusi dari metode Grafik. grafik. Nah, Kita tarik garis lurus. itu titiknya berapa, Nak? Titiknya ada di X-nya X dengan 6.000 6.000, dan Y-nya 1.000. 1.000. Berarti Es krim coklat oke. Es krim coklat. misalkan X dan es krim vanilla misalkan Y. Hasilnya adalah X sama dengan 6.000 kemudian dan Y-nya? sama dengan 1.000. Oke. Nah, untuk totalnya es krim coklat seharga 6.000 rupiah dan es krim vanila adalah 1.000 rupiah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Baik, rekan saya Dewi Pertiwi akan membacakan kesimpulan. Oke, silahkan, Nak. Visualisasi yang jelas. Metode grafik memberikan gambaran visual tentang hubungan antara dua variabel dalam persamaan linear. Oke. Verifikasi solusi. Penting untuk memeriksa solusi dengan substitusi untuk memastikan keakuratan. Pendekatan intuitif. Metode ini membantu dalam memahami konsep dasar. Oke. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke, tepuk tangan. Silahkan bisa ditutup, Nak. Sekian dari presentasi dari kami. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Guru dan yang saya cintai dan banggakan teman-temanku sekalian. Kami selaku kelompok 2 atau kelompok auditor ini akan memaparkan hasil diskusi dari kami terkait dengan permasalahan matematika yang telah Ibu Guru berikan. Namun pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Anissa Inaya. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya Wildan Aisyah. Perkenalkan saya Widya Kira. Perkenalkan nama saya Nurulana. Perkenalkan nama saya. Saya akan memberikan
Oke, silahkan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan apa yang tadi disampaikan oleh saya. Oke. Jarak tempuh bersepeda adalah 9 km. Jarak tempuh, coba jarak tempuh bersepeda sama dengan 9 km. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau visual kinestetik. Di sini kami memecahkan masalah dan juga mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel yang telah diberikan oleh ibu guru. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurbatia Pratiwi. Saya Natasha. Saya Dewi Pratika. Saya Andika Pertama. Rekan saya Andika Pertama akan membacakan dan menjelaskan soal yang terdapat di LKPD yang telah diberikan oleh ibu guru. Pada soal tersebut terdapat gambar 5 buah jeruk dan 3 buah nanas yang nominal harganya 34.000 dan ada 10 buah jeruk dan 5 buah nanas yang nominal harganya 60.000. Nah, gunakan informasi dari gambar di atas untuk menyusun dua bentuk persamaan linear dua variabel tersebut. Oke, berarti didapatkan hasilnya X sama dengan? Dan X sama dengan 2000. Oke, langsung X sama dengan 2000. X sama dengan Oke. rekan saya Dewi akan menunjukkan hasil. Coba dikasih ruang itu nak supaya yang lain bisa melihat. Oke. Silahkan disimpulkan. Kesimpulannya itu harga satu buah jeruk akan variabel X yaitu 2000, sedangkan harga satu buah nanas atau variabel Y sama dengan 8.000. 8.000. Oke, jadi kita ketahui di sini ada X sama dengan 2.000 dan Y sama dengan 8.000. Di mana X itu adalah harga jeruk. Oke, dan Y ini sebagai nanas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke. Hasil paparan materi. Setelah mendengar presentasi dari semua kelompok, mari kita simpulkan bersama ya tentang materi kita hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang mau menyimpulkan? Satu orang bisa mungkin mewakili? Boleh? Oke, silahkan nak. Baik, yang bisa saya simpulkan adalah cara menyelesaikan metode substitusi adalah pertama, memilih salah satu persamaan dan mengubah salah satu variabel. Kita bisa menyimpulkan bersama ya. Jadi tadi sudah ada temannya menyimpulkan, dari ibu juga bisa menyimpulkan, yaitu dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Artinya kita bisa mengeliminasi salah satu dari variabel tersebut. Sudah sekian semua tadi ya. Oke, silakan bisa menjawab. Silahkan dibuat refleksinya dulu, ada di grup WhatsApp-nya. Di grup kelas matematika hebat, silahkan diisi refleksinya lewat Google Form. Silahkan diisi secepatnya, nak. Ibu tidak lupa dulu menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut, yaitu kita akan belajar tentang aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita diberikan kelancaran dan kembali mengingat materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke. Berdoa dimulai. Jadi sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Kalian luar biasa pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi Ibu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.